115 gerai, 10.000 karyawan terdampak. Jumat 22 Mei 2020, PT Fast Food Indonesia yang membawahi restoran waralaba cepat saji KFC menutup 115 gerai di berbagai wilayah di Indonesia karena pandemi virus corona. Akibatnya nyaris 10.000 karyawan terdampak. Lebih rinci seperti dikutip dari Keterbukaan Informasi Jumat 22 Mei. Sebanyak 4.988 karyawan dirumahkan, sementara 4.847 karyawan lainnya harus rela dipotong gaji. Hingga saat ini, terdapat 115 gerai yang ditutup karena mal atau plaza harus tutup karena dampak COVID-19 di berbagai kota di Indonesia. Bukan hanya di Jakarta, tulis surat manajemen. Pihak manajemen menyebutkan, pendapatan merosot sekitar 25% hingga 50% akibat berhentinya operasional perusahaan yang telah berlangsung selama 3 bulan terakhir. Hal ini tercermin dari penurunan total pendapatan per 31 Maret 2020 hingga 30 April 2020 jika dibanding untuk periode yang sama tahun sebelumnya. Dilansir dari Kompasiana, pelaku usaha kecil terkena dampak COVID-19. 23 April 2020. Warung Bude adalah salah satu usaha kecil yang terkena dampak imbasnya dari virus COVID-19 ini. Bertempat tinggal di pedesaan, terkadang mendapatkan untung balik modal membutuhkan waktu yang lama. Dengan adanya virus COVID-19 ini membuat beberapa harga barang sembako naik turun dan terkadang mendapatkan balik modal saja sudah bersyukur, sebut Bapak Adi ketika kami wawancarai beliau di Ciapus, Bogor. Bapak Adi juga selalu menjalankan protokol kesehatan Indonesia sesuai anjuran pemerintah Indonesia. Seperti ketika beliau berbelanja di grosir, beliau selalu menggunakan masker. Lalu ketika ada pembeli, beliau selalu menjaga jarak dengan pembeli. Setelah itu, ia selalu mencuci tangan selepas memegang uang. Ketika warung tutup, beliau selalu menyemprotkan cairan disinfektan di lingkungan warungnya. Etalasenya selalu dilap tisu. Beliau hanya ingin menjaga kebersihan agar usaha ini tetap lancar selalu demi keluarga tercintanya. Apa sih dampak besar dari virus COVID-19 ini terhadap warung Anda? Jawabnya, pendapatan jelas menurun karena sepi pembeli, diiringi dengan harga yang naik turun. Hidup dan perjalanan Didi Kempot. Didi Kempot berkawan dengan berbagai kalangan karena dia berhasil menerabas semua batasan. Biasanya di tiap konser, Didi Kempot bertanya ke penonton, mau lagu apa? Tapi tidak malam itu. Ada permintaan dia menyanyikan Baju Gala. Tapi maestro campur sari itu mengelak. Tentu bukan karena tidak siap, sebab lagu tersebut salah satu yang rutin dibawakan tiap kali tampil. Ada alasan yang lebih esensial. Mas Didi nggak berani, takut sama Pak Presiden Jokowi. Pak Jokowi sampai terpingkal-pingkal mendengarnya. Kenang Ganjar Pranowo. Pada 29 Agustus tahun lalu, Ganjar dan Jokowi tengah menonton wayang di alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Didi Kempot menjadi bintang tamunya. Nah, di sela-sela acara, mereka bertiga berbincang santai diselingi gelak tawa. Seperti lagu-lagunya yang sukses menembus berbagai demarkasi pendengar musik, persahabatannya pun membentang luas dari berbagai kalangan. Didi tak pernah pandang bulu dan bersahabat. Kepopulerannya tak pernah membuatnya tercerabut dari akar, mulai mereka yang ada di tepian jalan sampai mereka yang ada di Mahameru kekuasaan. Suatu hari, Tutur M. Nabil Harun, salah seorang sahabat Didi, penyanyi kelahiran Solo itu tengah nongkrong di sebuah warung di Pekalongan, Jawa Tengah. Datanglah seorang pengamen. Didi pun langsung meminjam gitar si pengamen. Dan Mas Didi pun santai gitaran memainkan lagu-lagunya, kata Nabil, Ketua Umum PP Pencaksilat NU Pagar Nusa yang juga seorang legislator. Dalam setiap konser yang kebetulan dihadiri Nabil, Didi selalu mengundang teman-teman lama dari masa-masa sulit. Tak lupa juga dia selalu memberi hadiah kepada mereka.
Karena pembawanya yang bersahaja itu pula tak sedikit yang menganggap Didi sebagai konco dewe. Mutiara Salisa Ijanusa, asal Universitas Uniwali Songo Semarang, Prodi Gigi. Menurutnya, perkuliahan daring ini cukup menyulitkan karena kurang paham dengan materinya. Kemudian, tanggapan datang dari Adinda Ari Nurfitriana, asal Universitas Brawijaya, Prodi Agroteknologi. Menurutnya, perkuliahan daring ini so happy, dan setahu dia, tidak ada kebijakan kampus yang tidak sesuai dengan kemauan mahasiswanya. Kemudian tanggapan datang dari Kade Agusdana, asal Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Manajemen S1. Dede Sahmi Hidayat, asal Universitas PNS Prodi Teknik Pengelasan. Menurutnya, perkuliahan daring ini membosankan dan tidak ada kebijakan kampus yang tidak sesuai dengan kemauan mahasiswa di kampusnya. Bobi Rizky Priyono, asal Politeknik Keuangan Negara STAN, jurusan D3 Akuntansi. Menurutnya perkuliahan daring ini ada suka dan ada dukanya. Sukanya karena lebih sering bertemu dengan keluarga, dan jika kalau mau makan nggak perlu mikir mau makan apa nantinya karena udah dimasakin. Dukanya karena jadi lebih banyak penugasan, ketiduran waktu mengikuti kuliah online, serta belajar jadi otodidak. Menurut kamu, pandemi COVID-19 ini gimana? Menurut aku, pandemi COVID-19 ini dahsyat karena skalanya menyamai perang dunia jika terus berlanjut. Hal ini terbukti karena banyaknya korban akibat COVID-19 di dunia. Karena pandemi kan harus mengisolasi diri di rumah, nggak boleh keluar-keluar. Kamu bosen nggak sih? Ya jelas bosan, nggak bisa ngapa-ngapain, dan nggak bisa kumpul-kumpul bareng teman-teman. Menurut kamu, apa yang bakal terjadi kalau pandemi virus corona ini berlangsung lebih lama? Menurut aku, jika pandemi ini berlangsung lebih lama, ya adanya penurunan populasi penduduk dan sangat drastis. Hal itu tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi krisis moneter, khususnya di Indonesia. Menurut kamu, kuliah daring di rumah itu gimana sih? Kedepannya, apa yang menjadi harapan kamu jika pandemi ini masih berlanjut? Jika pandemi ini terus berlanjut, harapan saya adalah ayolah seluruh masyarakat Indonesia patuhi protokol kesehatan supaya segera usai pandemi corona ini dan dapat beraktivitas seperti biasa. Jujur, saya rindu Indonesia yang dulu.